Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azimul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarwiyah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita tidak pernah putus untuk mengucapkan kalimat ini. Sebab kalimat Alhamdulillah inilah yang kemudian akan mengangkat derajat kita, sekaligus kita menjadi hamba Allah yang syukur nikmat. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ada diklasifikasi pilihan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya manusia kami berikan dua pilihan. Imma syakiran, ada orang-orang yang kemudian bersyukur, wa imma kafura, dan orang-orang yang kufur nikmat. Maka alhamdulillah malam ini kita berada di malam 13 atau malam 14 bagi saudara-saudara kita di ormas lain atau komunitas lain. Dan alhamdulillah kita mensyukurinya sebagai sebuah kekayaan, kebersamaan, ya, sebab nanti lebarannya juga akan bersama. Malam ini kita akan membahas satu ayat saja dalam Al-Quran, dalam surah yang terkait dengan apa yang disebut, Allah berfirman di ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kira-kira Pak Imam di surah apa itu? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Abasa. Surah Abasa ini, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kisahnya Ibnu Maktum, seorang yang tunanetra, kemudian dia seolah-olah disepelekan oleh Rasulullah, seolah-olah. Waktu itu dikisahkan asbabul nuzulnya. Ya, kemudian ternyata hanya melayani para pembesar Quraisy. Ya. Jadi dianggap waktu itu Rasulullah bermuka masam, tidak memberikan prioritas perhatian. Luar biasa ayat ini ketika membahas tentang hal tersebut. Di ayat 24 satu ayat saja. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ada kata fa, ada fil amr yansuru. Ya, fil amr yansuru, hendaklah kalian unsur itu artinya melihat. Melihat, menyimak, memperhatikan. Apa itu? Ila ta'ami. Kepada makanan kita. Jadi Allah menyuruh kita memperhatikan betul apa yang kita makan. Itulah sebabnya hubungan puasa Ramadan ini adalah kaitan dengan makanan, dengan perut. Ternyata pakar kedokteran mengatakan perut itu sumbernya penyakit. Sumbernya penyakit. Dari perutlah kemudian naik tinggi darah, diabetes, ya, karena salah makan, ya, terlalu banyak makan. Bagaimana mungkin dalam 11 bulan kita ini, ya, perut itu tidak pernah istirahat. Ya. Pagi jam 7 makan pagi, ya, istirahat sedikit, jam 10 makan coto, jam 1 makan nasi campur. Ya, sudah itu, ya, jam 2 sore lagi, malam lagi. Tidak pernah istirahat. Alhamdulillah perut kita ini, kita sekarang di malam ke-13 atau 12 sudah lewat ini puasa kita. Insya Allah Pak, kita sama-sama merasakan badan kita mulai ringan terasa. Ya. Dan itu biasanya setelah 20. Ya. Ada pakar psikologi mengatakan kalau kebiasaan dilakukan setelah 20 hari berturut-turut itu akan terasa efeknya. Ya, ini kita kira-kira sudah setengah lebih, ini sudah terasa enak kita sujud, ringan. Sebelumnya susahnya sujud karena perut kita ini sudah 3 bulan. Ya, ada yang sudah besar perutnya dan sebagainya. Jadi ini Pak dilatih betul kita. Nah sekarang tentang makanan ini
dalam Al-Quran itu ada kaitan dengan halal. Jadi ada 30 ayat. Ya, ketika saya mengkaji ini, ternyata dalam Al-Quran ada 30 tempat tentang halal. Tentu bukan makanan semua, ada tentang pernikahan, perceraian, dan sebagainya. Ya. Tapi dominan tentang makan minum, atau istilahnya mamin. Ya. Nah ini kita perlu jelaskan, paling tidak ada 1-2 ayat yang terkait dari 30 itu dalam surah Al-Baqarah yang sudah biasa kita dengarkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Setelah itu berderet sampai 173 membahas tentang makanan, tentang penyembelihan. Nah dalam ayat ini yang dipanggil bukan orang beriman, tapi manusia seluruhnya. Karena apakah dia beriman, dia kafir, tetap juga dia makan. Dan Allah memberikan rezeki padanya. Ya. Maka dikatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi. Maknanya bahwa makanan kita dari bumi, dan kembali ketika kita meninggal kembali ke bumi lagi. Jadi unsurnya sama. Ya. Dengan syarat ketentuan makanan kita halalan thayyibah, halal dan thayyib. Ya. Apa itu halal? Dibolehkan, diizinkan. Lawannya adalah haram. Ya. Tentu konsekuensinya beda. Ketika kita makan haram berdosa. Ketika kita makan halal, makanan-makanan yang halal, kita berpahala. Nah, ini banyak orang mungkin tidak paham, sekedar makan saja. Karena yang dikatakan makan itu mubah. Ya, sebenarnya makan itu bukan sekedar mubah. Dia adalah sesuatu yang urgen. Ketika kita sembarang makan, ya, maka efeknya pada diri kita dan berefek kepada arkan. Ya, apa itu? Perilaku kita. Ya, perilaku kita, karakter itu. Ya, jadi makanya kenapa karakter orang-orang yang makan di daerah, katakanlah makan daging seperti kita ini ya, itu kan suaranya keras-keras seperti Medan, apa ya, kemudian orang Batak, orang Madura, katakanlah ya, itu karena memang di samping makanannya makanan kuliner daging lebih banyak, ya juga memang karena laut gitu ya, jadi mesti keras ya. Tentu bukan berarti suara keras, tapi insya Allah hatinya lembut, ya begitu. Bagaimana kita baca dalam Sirah Nabawiyah, Umar Ibn Khattab itu adalah seorang yang kelihatannya keras, tapi ternyata dia juga ketika sujud menangis, Pak. Ya, dia menangis. Ya, dalam banyak dikisahkan. Maka mari kita lihat terkait dengan ayat ini bahwa kita disuruh makan yang halal, kemudian thayyib. Apa ini maksud thayyib? Dalam bahasa Arab artinya baik, tapi dalam kajian food science, thayyib artinya berkualitas, bergizi. Jadi ini perhatian bagi kita, khususnya ibu-ibu, berikan asupan makanan kepada anak kita 2 hal, halal dan thayyib. Ya. Ini perlu sekali, karena anak kita ini akan menjadi tumbuh sebagai manusia yang akan berbakti kepada Tuhannya dan berbakti pada orang tuanya. Ya. Dalam banyak kajian bisa kita perhatikan, kalau ada anak yang disuruh dan dia membangkang, perhatikan, ada pasti salah makan. Atau ada makanan dari luar masuk ke rumah kita yang tidak beres. Ya. Itu bisa dikaji, Pak. Dan kita lihat daerah-daerah tertentu yang suka tawuran dan sebagainya. Itu memang karena makanan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ya. Maka kita ingin, ya, ini kira-kira 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang 78, kira-kira 22 tahun lagi. Jadi kalau anak kita umurnya katakanlah 5 tahun, di 100 tahun merdeka Indonesia umurnya 27. Berarti paling tidak dia sudah sarjana, mungkin sudah nikah atau punya anak, ya. Maka generasi ini perlu ini, generasi yang unggul, ya, generasi emas istilahnya, ya. Ya, dengan asupan makanan yang halal dan thayyib. Apalagi pemerintah telah mencanangkan undang-undang, bukan mencanangkan, memang sudah menetapkan sejak 2014 Undang-Undang nomor 333 tentang JPH, jaminan produk halal. Ya, ini sangat diperhatikan oleh kita. Oleh sebab itu, untuk ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam menyiapkan asupan makanan bagi keluarga, perhatikan 3 hal, Ibu. Ya, yang pertama adalah ketika beli produk di mall atau dimanapun, perhatikan kemasannya mesti ada label halal. Kalau tidak jangan, karena sangat meragukan.
Ya. Yang kedua adalah perhatikan kadaluarsanya. Walaupun halal, kalau kadaluarsa expire jangan dibeli. Berarti sudah ada ya proses mikroorganisme yang ada dalam kemasan itu misalnya gitu. Ya, maka dia sudah tidak layak. Ya. Yang ketiga, walaupun dia halal, kemudian dia masih berlaku, artinya belum kadaluarsa, perhatikan ingredientnya, komposisinya, karbohidrat sekian persen, ya, terus misalnya protein sekian, tiba-tiba tertulis itu pig atau pork, itu berarti babi. Babi ini banyak sekali nama-namanya, ya. Lain lengannya, lain tuh namanya ada ham, ada bacon, ada macam-macam, ya. Jadi kita mesti kritis, ya. Apalagi sekarang serangan makanan dari luar, dari Cina, Korea, Jepang, ya kita nggak tahu, ya. Bagaimana prosesnya? Mungkin kita pernah lihat di YouTube, saya tidak tahu apakah itu hoax atau bagaimana. Tapi memang kenyataannya di beberapa tempat ada begitu. Jadi satu masuk, apakah ayam atau kambing atau sapi, tidak baca bismillah dalam kondisi hidup langsung digiling. Ya, maka keluar yang nanti itu keluar jadi sosis. Kita tidak tahu sosisnya ini bagaimana. Ini kritis juga. Belum lagi produk-produk sembelihan. Coba kita perhatikan ayam ya. Saya alhamdulillah pernah 2017 sampai 2019 3 tahun mendapat hibah dikti. Ya, saya meneliti tentang ayam potong di Makassar. Jadi Maminasata, Makassar, Goa, Maros. Saya perhatikan ternyata 3 daerah ini tidak lebih dari 20. Ya. 20 tempat pemotongan ayam yang punya sertifikat halal. Yang lainnya yang puluhan itu bahkan ratusan tidak ada sertifikat halalnya. Artinya apa? Setelah saya meneliti hanya 20% Pak. Ayam yang beredar di kota Makassar ini yang disembelih oleh juleha. Ya, ini mungkin aneh lagi nih, apa juleha ya? Juleha itu juru sembelih halal. Nah, ini perlu kita di masjid kita ini ada juleha, ya. Iya, perlu ada juleha karena kita tiap tahun melakukan Idul Kurban. Bayangkan Pak, kalau kurban yang begitu penting dan ini merupakan ibadah, salah potong. Biasa kita lihat kan, sudah dipotong, masih berdiri tuh sapi, masih lari-lari lagi. Itu kejadian itu kita lihat biasa kan. Kenapa? Karena dia tidak putus itu tiga saluran. Ini ada mesti ilmunya juga. Ya. Kemudian kadang-kadang di daerah para imam kita, ya karena memang namanya imam kasento, disuruh dia sebagai penyembelih supaya berberkah. Dia potong itu sapi atau akik atau kambing seperti geragaji. Ya, itu tidak betul. Itu menyiksa ya dalam ilmu peternakan namanya kesrawan. Ya, menyimpan dari kesejahteraan hewan. Jadi hewan mesti juga sejahtera. Ya, supaya dia tidak merasa sakit, tajamkan pisau itu bagian dari ihsan, berbuat ihsan pada binatang. Letakkan di lehernya, ya. Kemudian ketika bismillah Allahu Akbar 1 kali tarik, selesai. Ya. Ya, kebetulan saya menjadi asesor BNSP untuk juleha dan penyelia. Jadi saya menguji beberapa kali ke daerah-daerah, Parepare dan sebagainya. Saya tes itu yang juleha itu bagaimana cara potongnya. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam praktek penyembelihan itu kalau Idul Kurban, misalnya sini sapi yang masih hidup, di sini sudah disembelih, terus ini tukang jagalnya dia asal lagi dia punya dia punya pisau di depan matanya itu sapi yang belum dipotong, itu tidak boleh, melanggar etika. Ya. Jadi ada juga etikanya Pak. Karena sapi melotot, dia lihat juga, temanku sudah bercucuran darah ini, berarti saya juga. Kan dia juga punya perasaan. Kan? Ya, kalau tidak percaya silakan dirasakan itu sapi, bagaimana kalau dia rasakan. Jadi mengamuk Pak. Nah dalam ilmu perhewanan, kalau sapi mengamuk, dia mengeluarkan asam laktat, asam susu. Itulah biasa menyebabkan dagingnya menjadi tengi. Biasa kita makan daging sapi atau kambing tuh, kenapa ini rasanya enggak enak sekali gitu ya, terasa sekali itu tenginya. Itu karena sapi atau kambing dipotong dalam keadaan stres. Yeah. Ada beberapa peternakan di New Zealand yang saya kenal dan Australia, itu kalau dipotong malah dibacakan ayat. Subhanallah, kebetulan orang muslim yang baik, dia bacakan ayat ya. Jadi ada tahfizul Quran di situ, bagus sekali memang kalau peternakan ada rumah tahfizul Quran gitu. Jadi anak-anak dia mengaji kan. Oh tenang sekali, itu kambing ditarik, digendong, dibacakan ayat, terus itu telinganya ditutup sedikit begini, tiba-tiba potong saya, tidak ada yang pegang juga, dalam kondisi tenang. Dan coba bedakan kalau ayam atau apapun yang kita makan, ya
dagingnya enak, itu berarti potongnya bagus, keluar darahnya semua, ya. Dan itu darah biasanya, ini juga, ini titik kritis dalam penyembelihan. Apa itu? Ketika biasanya darah itu dikumpul oleh penyembelih, ya kan? Ya, dijadikan apa itu? Gantala, ya. Ya, ya. Jadi itu katanya untuk obat kuat. Ya, enggak tahu yang mana dikasih kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak sekali perlu, ya, itu belum itu. Belum lagi makanan-makanan yang ada, coba diperhatikan ibu-ibu, ini betul-betul ini perlu memang kajian tentang halal bagi emak-emak gitu ya. Saya pernah rutin berapa kali di Baruga itu, mereka minta betul-betul intensif melihat, termasuk kosmetik, hati-hati, itu mengandung merkuri, atau dia mengandung apa itu yang air ketuban, ya. Ternyata itu air ketuban. Oleh pakar kecantikan dia lihat bahwa ini kan, coba lihat kalau ada bayi, ada nggak sini anaknya baru lahir 1 bulan 2 bulan, itu halus sekali bayi kan, karena dia berenang berapa bulan, 9 bulan berenang di rahim ibunya kan, ya, jadi begitu keluar kulitnya halus begitu. Nah pakar kesehatan kecantikan dia ambil itu, dia campur, ya ini sudah diharamkan oleh majelis ulama bahwa air ketuban itu dia haram, tidak boleh. Jadi ini hati-hati. Kemudian apalagi titik kritis yang lain dari kontaminasi. Jadi ceramah kita ini judulnya hindari atau waspadai keluarga kita dari cengkraman jebakan dari kontaminasi produk haram yang beredar di masyarakat. Banyak sekali. Kalau mau diruntut ini, tapi ini saya ambil yang inti-intinya saja. Kemudian ada lagi misalnya kuas. Ya, ini kalau masjid kita tidak pakai kuas ya. Rumah kita barangkali kita pakai kuas, itu kuas banyak itu dari bulu babi itu dan halus. Ya, kentara ujungnya itu halus, pangkalnya itu agak tebal, ya. Ya sekarang juga ada artifisial. Ya, dijual penjual-jual martabak di luar, martabak manis kalau orang Jawa bilang, di sini namanya terambulan, ya. Itu kan pakai ini, Pak, pakai kuas kan, pakai itu mentega dikuasin kan. Ya. Kalau misalnya di pas mentega ini, ya, dikuasin pakai kuas tadi, dan betul kita tahu ini bulu babi, ya, artinya bulu dari babi. Ya, kalau bilang bulu babi lain juga, kalau ada ikan bulu babi, bulu dari babi dikuas. Ini kan berarti sudah najis ini makanan. Ya, pertanyaannya ini terambulan masih bisa dimakan atau tidak ini? Ya, pasti dua jawabannya, bisa atau tidak bisa. Ya. Bisa dimakan dengan cara dicuci dulu, dibersihkan najisnya. Bagaimana cara membersihkan najis? Dalam agama kita di samping disiram air, dikasih tanah. Ya setelah itu kan rebalala. Tapi sebalalanya kita, rakusnya tidak pernah kita barangkali makan terambulan campur tanah. Maksudnya ini ajaran agama kita mengajarkan dalam fikih, ini perlu sekali. Kalau kita tidak disangka jalan-jalan pagi JJS, tiba-tiba dijilat anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Jangan sekedar pakai air dan sabun, kasih tanah. Dan teknologi tanah Pak ini dipakai oleh, ada namanya Profesor Vinay Dahlan. Ya ini termasuk kolega saya ketika saya belajar di Kuala Lumpur, sering saya ikut international seminar global di KLCC Kuala Lumpur. Itu beliau sedang ada, ya, Vinay Dahlan, cucunya Kiai Ahmad Dahlan. Iya, jadi singgah di Thailand waktu itu, kemudian nikah dengan putri Thailand Muslim, ya, lahirlah ini Prof Vinay ini. Dia dengan itu dia buat sebuah alat teknologi di mana dikasih tanah untuk membersihkan wajan yang besar di industri. Kan tidak mungkin kalau industri itu dianuk sedikit mesti besar, ya. Jadi dia menggunakan itu dan itu dipakai oleh dunia internasional, ya. Jadi kreatif betul itu, ya. Ya, banyak hal-hal yang mesti dipadukan antara teknologi kekinian dengan ajaran dengan fikih Islam, ya. Jadi mesti dipadukan itu. Nah itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Belum lagi sepatu, dompet kita, ya, ya ikat pinggang, ya. Itu kalau mau tahu itu kulit babi atau tidak, itu ada 3 titik itu. Subhanallah, Allah tunjukkan kita, ya, bahwa babi itu ada 3 titik. Ya, perhatikan itu. Kalau dulu ada BBM berapa titik itu? Ada BBM juga, ya. Ya. Dulu masih pakai BBM. Jadi hadirin jamaah Isa dan Taruh yang berbahagia, ini hal-hal yang perlu sekali, ya, kita ketahui. Jadi hendaklah kita memperhatikan memang, ya. Jadi kenapa ibadah puasa kita ini memang ditekankan pada bagaimana mengendalikan makan, ya, bukan berarti karena memang sumber penyakit, ya. Terutama juga Pak Buka itu perlu hati-hati, ya, bagian Pak Buka puasa.
itu kan ada 3 hal yang perlu. Yang pertama pewarna. Kalau ada itu makanan kue hijau sekali, waduh itu hati-hati. Itu biasa dari campuran cat. Ya, iya Pak, bahaya sekali. Yang kedua adalah pemanis. Kan kalau menjual pakai gula, aduh rugi tuh. Dia pakai biangnya gula itu ya, sedikit saja sudah manis sekali. Ya. Ya, dua. Yang ketiga apa? Pengawet. Ya. Kalau boraks ya, kalau misalnya beli ikan kering itu kan enak. Kalau biasa kita beli ikan kering, terus tidak ada lalat yang hinggap, itu berarti pakai pengawet. Karena tidak mungkin lalat mau juga hinggap di situ, karena dia tidak suka pengawet. Iya. Jadi itu indikasinya. Ya. Jadi mengerikan juga ayam di Makassar ini sebenarnya. Ya, kita pastikanlah bahwa dia punya sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu dan jamaah tarawih yang berbahagia, ini hal-hal yang perlu sekali yang kita cermati. Ya, sehingga kenapa kita memperhatikan makanan ini? Karena kalau ada dalam tubuh kita ini barang haram, tidak diterima doa dan salat kita, tidak diijabah. Iya ini, jadi barangkali boleh jadi saya ini berdoa ada yang belum diijabah doaku, mungkin ya ini mungkin ada makanan yang tidak beres masuk ini. Ya perlu kita muhasabah. Tentu tidak usah kita suruh orang bilang kira-kira saya begini. Masing-masing kita tahu mungkin ada. Jadi sebenarnya kesadaran halal ini bisa kita masukkan nanti dalam pelajaran komisioner KPK. Nah, ini kan pemberantasan korupsi, ya kan bisa dicek di situ misalnya kan. Jadi ada alatnya kira-kira begitu. Sehingga ini perlu sekali diperhatikan ya, masalah kesadaran halal ini. Dari makanan saja kita sudah mau menghindar, apalagi dengan sumber-sumber dana yang kita tidak jelas begitu ya. Ya. Biasanya kalau ada yang tidak jelas, walaupun kita melakukan, ya jangan dipakai makan. Mungkin dibelikan bensin atau dibelikan apalah yang lainnya, supaya tidak masuk ke tubuh kita. Ini untuk memelihara diri kita, untuk selalu terhubung dengan Allah. Dan ini yang perlu hubungan kita dengan Allah itu ada 2. Selagi itu tidak bagus, maka tidak harmonis kehidupan kita. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, duribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Senantiasa diliputi kehinaan, ya, manusia itu sampai dia memperbaiki hubungan harmonis secara vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Ya. Jadi kepada manusia kita mesti berlemah lembut juga. Kalau kita keras maka akan lari. Ya. Saya kira ini yang kami sampaikan saja. Ini sudah 20 menit saya ceramah karena saya rekam dan saya ikuti supaya tidak kebablasan, karena biasanya bisa bicara 2 jam. Ya kan, saya bapak ibu puas, saya lemas, ya gitu ya. Jadi perlu pembicaraan lain lagi, ya, insya Allah. Saya kira inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini kita bisa tersinggung positif dan mulai menata diri pada makanan kita dengan yang halal dan thayyib. Mudah-mudahan ini berberkah, Ramadan yang berkah, kita gaspol, ya, karena inilah kesempatan kita memperbaiki Ramadan kita. Demikian kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.